Shalom, dimanapun saudara berada dan menyaksikan ini, saya percaya kita semua tetap fokus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, keadaan dunia saat ini membuat kita mudah sekali khawatir dan kehilangan fokus dari perkara yang ada di atas. Salah satu hal yang kerap kali menjadi distraksi adalah perihal keuangan. Di dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini, kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke sorga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu, pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, yaitu Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada di dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-Nya. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ya, secara eksternal mungkin telah ditaati dengan sempurna. Tetapi bagaimana dengan yang di dalam hati? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tetapi juga hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia luput menyadari bahwa hatinya terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak, dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya melebihi kasihnya kepada Allahnya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, melainkan Mamon. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di sorga, kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di sorga nanti, kebahagiaan yang Dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya memikirkan soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau Mamon akan kesulitan untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor 1 dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat.
kepada anak-anaknya. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Saya berdoa, kita semua terus setia, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri, serta berfokus pada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita sama untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik yang luar biasa untuk Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita membawa hati kita mau menyembah Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang hadir karena kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, amin. Sebelum kita memulai dalam ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala bu Hora barata kala basyikila la 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 barata kala basyakala barata kala basyir Shikila la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala la 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 barata Shekala barata kala bu Shikila la 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 barata kala bu Kami merindukanmu Tuhan, kami sanjung Engkau, kami meninggikan namamu. Engkau layak Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Kau mengundang setiap kami hadir bersama-sama Tuhan di rumah-Mu, Tuhan di GBI Panda Permata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online ya Bapak, kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami ya Abah. Terima kasih kami bisa hadir bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan yang indah ini Tuhan. Saya percaya setiap kami yang datang, Tuhan akan puaskan kami di dalam hadirat Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biodara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan menghibur, Tuhan akan menguatkan. Menambah percaya, Roh Kudus yang lemah lembut akan menuntun setiap kami, memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Itu menjadi bagian setiap kami ya Abah. Beracara Tuhan di tengah-tengah kami ya Abah, sehingga dari awal, pertengahan sampai akhir, hadirat-Mu yang pekat mencangkup Tuhan di tempat ini, melawat Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya apa yang kami lakukan ini bukan rutinitas, tapi di mana kami mengasihi Tuhan. 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Roh Kudus. Siapkan hati kami untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Beri kata yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Katakan haleluya. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita dan kekuatan yang baru bagi kita. Amin. Ayo mari kita sama-sama bertepuk tangan, berekspresi dengan sukacita untuk menyembah Tuhan. Kuasamu di
Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
ditebuhkan oleh darah anak domba. Ayo mari sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, tangannya dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak Mari siap-siap melompat ke Tuhan. domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Wow, wow, wow. Di tempat duduk, saudara lihat kanan kiri, berikan senyuman yang paling manis. Amin, haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Hiara bayara syakadidayara bayara bayara. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Abah. Terima kasih kami boleh Tuhan memuji, muliakan Engkau di tempat ini ya Abah. Bapa yang baik, tiba saatnya Tuhan kami berikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami pada hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan buat gerejanya Tuhan, memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu ya Abah. Biarlah Tuhan persembahan khusus, persembahan syukur dan persembahan persepuluhan kami Tuhan, kami berikan dengan sukacita ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Berkati berlimpah-limpah bisnis, usaha, pelayanan, bahkan Tuhan pekerjaan kami. Engkau yang Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Abah. Bila Tuhan pada saat ini kami mau memberi dengan hati yang sukacita. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Shikila barata kala basyakara barata kala.
Kora barata kala bashikila barata kala bashikila barata kala bashi. Yes, Lord Jesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yes, Lord Jesus. Yesus, kami puja, ya Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Kami berdiri Tuhan di tatamu Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, Yesus, kami
disembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh-sungguh katakan sembah dan puji, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bebaskan roh kita untuk sembah Dia. Syaka Haleluya. Kami mau bebaskan Tuhan roh jiwa tubuh kami untuk menyembah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Shikilala barata kala barata kala barata kala basha kala barata kala basha. Shikilala la 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 barata kala barata kala bu. Shakala barata kala basha kala bu. Ya Tuhan, kala barata
kasih jiwa Tuhan bagi kami Tuhan. Berdaulat Tuhan di tempat ini ya Tuhan, bersama kami Tuhan. Engkau Yesus yang kami sembah di tempat ini. Engkau Yesus yang bertata di tempat ini. Engkau Raja di atas raja bagi setiap kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Ya Tuhan. Yes Lord Jesus. Shikila la 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 barata kala baba baba barata kala barata kala baba baba barata kala barata kala basyaka la barata kala bu. Shikila la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala basyaka la barata kala basye. Ya Tuhan, Kau semua Tuhan kesusahan kami, semua kesulitan kami mau bawa Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber bagi setiap kami Tuhan yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Pada saat mata kami tertuju kepadamu ya Bapa, Engkau sudah tertuju Tuhan kepada kami ya Tuhan. Kau yang Maha Kudus Tuhan, hampiri Tuhan setiap kami Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Bertata Tuhan dalam naungan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Saya percaya Tuhan di tempat ini Tuhan, Roh-Mu Tuhan sedang bekerja Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kuatkan kami, hibur kami ya Tuhan. Shikila la 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 barata kala 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 basyaka la barata kala barata kala barata kala basyaka la barata kala barata kala bu. Shikila la 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 barata kala basyaka la 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 barata kala barata kala bu. Shikila barata kala la 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 takala la 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 barata kala barata kala basyaka la barata kala bu. Shakala basyaka la bu. Jiwa kami menyembah Engkau Tuhan. Roh kami dibawa oleh Engkau. Tubuh kami Tuhan mengikuti dengan irama-Mu Tuhan. Shikila basyaka la bu. Sembah dan puji di tatamu,
Yes Lord. Teduhkan Tuhan setiap kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau lihat kanan dan ke kiri. Tujuan kami pada pagi hari ini untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami bisa mendapatkan Engkau Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan. Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semua teman berdiri bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Raja, Engkau yang kami tinggikan Tuhan Yesus, yang duduk di atas tahta. Yes, Lord. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau ya Allah kami, bahwa Tuhan menyertai kami sampai hari ini adalah anugerah yang besar dalam hidup kami. Kami boleh ada berdiri di hadapan Tuhan, menghadap Engkau Raja di atas segala raja. Kami memberikan hormat atas kasih-Mu, atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kau pelihara kami, Kau jagai kami Tuhan. Engkau Tuhan jauhkan daripada kami mara bahaya, malapetaka, tetapi Tuhan menyertai kami sampai detik ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mensyukuri kebaikan Tuhan. Kami bersyukuri anugerah yang Tuhan beri. Untuk itulah ya Tuhan, kami buka hati kami menerima kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah senjata kami. Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami, sebab firman-Mu yang memberikan kami adalah kekuatan dalam setiap, yaitu Tuhan, perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh mampu mengiring Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sebentar akan menyampaikan isi hati Tuhan. Sebelum hamba-Mu sampaikan, urapi hamba-Mu mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki hamba-Mu, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Bahkan setiap yang mendengar firman-Mu dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga firman-Mu jatuh di tanah yang subur, menjadi, yaitu Tuhan, kekuatan, menjadi mengajar hidup kami, bahkan juga menegur setiap kesalahan kami. Kami mau terima firman-Mu dengan senang hati, dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Biasanya kalau kami itu puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Gitu loh. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, puji Tuhan, haleluya. Iya. Pada saat hari ini mungkin sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kata pepatah berkata, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau saya nanti di tengah jalan sapa Bapak Ibu ya. Bila saya juga nggak kurang mengenal, ya sapa juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadangkala banyak orang menyapa saya dan saya di mana ya gitu. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Jumadi Pangaribuan, suku Batak Toba, dan istri saya juga yaitu Rosdiana Simajuntak, juga Batak Toba. Siapa di sini ada Batak Toba? Boleh tunjuk tangan? Oh banyak ya. Oh haleluya. Jadi anak kami ada satu namanya Samuel Wesley Pangaribuan. Bapak Ibu, kami melayani Tuhan 11 tahun di bulan 2 kemarin. 11 tahun semua karena pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan kami boleh alami sampai detik ini dengan perjuangan yang sangat-sangat boleh dikatakan ya yang harus gigih. Karena apa? Perjuangan bersama dengan Tuhan, ya kalau enggak kuat, kalau enggak yaitu dikatakan dibarengi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu. Tetapi sampai detik ini Tuhan masih memberikan pertolongannya atas hidup kami, sehingga kami boleh melayani sampai detik ini. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Demikianlah juga perkenalan kami. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saat hari ini langsung saja firman Tuhan kita akan buka di dalam Ibrani pasalnya yang ketiga. Ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ketiga ayat 14. Yang sudah menemukan katakan amin.
saya akan lakukan seperti apa yang dilakukan kami di gereja. Biasanya kalau ayatnya pendek akan berdiri. Saya undang Bapak Ibu berdiri, menghormati bahwa Tuhan hendak berkata-kata lewat firman-Nya, lewat hamba-Nya saat hari ini. Kita sama-sama membacakannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan dengan hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya buat temanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, teguh sampai akhir. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa tema ini teguh sampai akhir? Karena mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, ada masalah ternyata, ada cobaan ternyata. Bukan seperti apa yang kita ingini itu akan terjadi. Tetapi kebenaran firman Allah bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan, orang-orang yang mengikut Yesus pada zaman itu, ternyata Bapak Ibu, cobaan itu di luar dari nalar kita. Bahkan di zaman sekarang dikatakan sungguh berbeda. Ya, sungguh berbeda. Mengikut Tuhan ternyata banyak tantangan, banyak rintangan, banyak masalah. Apalagi gak mengikut Tuhan, gitu loh. Mengikut Tuhan aja banyak tantangan, apalagi gak ikut Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu mana yang saudara pilih? Ikut Tuhan atau tinggalkan Tuhan? Tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau ikut Tuhan ada masalah, nggak ikut Tuhan juga ada masalah. Tapi yang menjadi perbedaannya di firman Tuhan ini Bapak Ibu, bahwa kebenaran firman Allah, bahwa dikatakan janji Tuhan itu adalah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Itu yang saudara pegang. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Ada kepastian mengikut Tuhan. Katakan amin. Mengikut dunia, mengiring dunia ini, sebanyak apapun uang saudara, gak ada kepastian. Tetapi kata firman Allah, di dalam mengiring Tuhan, bahwa dikatakan aku gak berjanji engkau jalanmu mulus. Tuhan gak pernah janji engkau tidak bisa engkau mendaki, bahkan mendaki dan mendaki. Bukan dikatakan jalannya datar, bukan jalannya mulus. Ikut Tuhan. Ada menjadi pertanyaan banyak yang saya dengar, Pak, kok ikut Tuhan banyak kali masalahku. Semakin aku dekat, semakin bertubi-tubi. Berarti gak usahlah ikut Tuhan dengan setia, biasa-biasa saja. Sehingga ada pertanyaan itu, kalau ikut Tuhan katanya semakin banyak tantangan, semakin banyak rintangan, bahkan bertubi-tubi. Dulu Pak, gak seperti itu, gitu ya kan? Setelah ikut Tuhan, kenapa seperti ini? Banyak kali cobaan, gitu. Tetapi firman Tuhan diingatkan kembali bahwa apa tadi judulnya, temanya? Teguh sampai akhir. Berarti apa yang membuat kita teguh, apa yang membuat kita kokoh, apa yang membuat kita tetap berdiri tegak. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak ada yang sanggup manusia seorang pun berdiri dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Bapak Ibu, oleh karena apa? Orang yang ikut Tuhan itu, orang yang percaya itu bisa teguh, yaitu sampai akhir. Sehingga tidak menyangkal Yesus. Bahkan juga dikatakan meniadakan Tuhan dalam situasi dan kondisi yang kurang enak, tapi berpegang teguh kepada firman. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana jemaat yang ada di GBI
Pantai Permata. Oh, ada pantainya. Oh, tapi nggak ada pantai di sini ya. Oh, ada sejarahnya kali ya. Ya, Pantai Permata. Iya. Pantai Permata, bagaimana saudara ikut Yesus atau datang ke gereja ini? Pak, aku lihat-lihat dulu lah. Kalau kurang cocok, aku pergi. Kan itu. Pak, kayaknya sedikit. Di sana banyak. Aduh, lebih bagus yang banyak. Itu terserah Bapak Ibu. Itu adalah ketergantungan Bapak Ibu. Tapi ingat satu hal, bahwa firman Allah mau sedikit mau banyak, Tuhan hadir. Bahwa firman Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ternyata bukan jumlah yang Tuhan lihat, tapi Tuhan lihat kerinduan, hati yang rindu, hati yang haus mencari Tuhan. Bahwa mencari Tuhan dengan hati yang rindu, karena dia rindu, dia kepingin berjumpa dengan Tuhan. Dia nggak mau pisah dengan Tuhan. Karena apa? Hatinya ingin melekat dengan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang dialami. Seperti orang jatuh cinta. Jatuh cinta itu, Bapak Ibu, siapa di sini pernah mengalami jatuh cinta? Semua. Kadang-kala kan gak jatuh cinta. Kenapa, Pak? Makanya aku gak ada yang suka. Gak ada aku suka, Pak. Gak ada yang pas, katanya kan. Pasti ada ya kan. Berjumpa dengan sana dak-dikduk gitu ya kan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat hari ini ada kerinduan yang besar dalam hidup kita untuk bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Karena Allah itu Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Dia adalah segala-galanya bagi kita. Tanpa dia kayaknya kiamat, ya kan? Tanpa dia kayaknya bumi ini runtuh. Coba bayangkan Tuhan meninggalkan saudara. Kalau pacar meninggalkan saudara, jangan bunuh diri lah. Amin. Amin. Makanya banyak orang pergi ke jembatan 1. Untuk apa di sana? Mau lompat. Aku akhir hidup. Tanpa dia aku tidak mampu. Tanpa dia aku kayaknya bumi ini runtuh. Padahal Tuhan mau beri yang ada yang baik, ada yang mana yang mau? Amin. Yang terbaik. Itu yang Tuhan mau. Dalam hidup saudara adalah yang terbaik, bukan yang baik. Yang terbaik. Tapi banyak orang menurutnya sudah pas, klop. Ini Tuhan. Wow Tuhan, udah tingginya di situ, mancungnya di situ, ini. Tapi kata Tuhan, no. Tapi masih berkeras hati. Ya kan? Suatu hari ini Bapak Ibu, pilihan kita hanya satu hari ini. Mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Ada sesuatu terjadi di tempat ini, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita saat berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerinduan orang sakit mau sembuh, betul gak? Namanya orang sakit kan? Iya. Mau sembuh. Tetapi banyak orang gak sembuh-sembuh. Kenapa? Gak bertemu dengan Tuhan. Keliling-keliling cari dukun yang lebih. Sampai habis bis baru datang sama Tuhan. Pak Gembala, doakan kami, sudah habis semuanya. Setelah habis datang sama Tuhan. Tapi di sini nggak ada seperti itu. Amin. Sebelum habis semuanya datang sama Tuhan. Amin. Bahwa segala sesuatu bahwa dikatakan dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu di bumi ini, percaya nggak bahwa Tuhan menjadikan semuanya?
Iya kan? Ada orang nggak percaya, namanya ateis, nggak percaya Tuhan. Bahwa ini semua terjadi karena ya itu sudah ada. Tapi saudara percaya bahwa Tuhan menciptakannya. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita baca sekali lagi dulu Bapak Ibu ayat ini. 2 maaf dulu ya. 3 ya, karena kita telah memperoleh karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Yang pertama adalah beroleh bagian di dalam Kristus. Beroleh bagian di dalam Kristus. Kita adalah menjadi anak-anak Allah. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Secara lahiriah saya anak Pangaribuan, dilahirkan dari marga Pangaribuan. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi Bapak Ibu, setelah kita terima Yesus, setelah kita terima Tuhan sebagai juru selamat kita pribadi, maka diubah status saudara secara rohani. Saudara adalah disebut anak-anak Tuhan. Amin. Iya. Jadi anak-anak Tuhan, bahwa dikatakan statusnya itu adalah berubah total menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang berubah haluan. Dulu saya Pak seperti ini, tetapi sekarang sudah seperti ini. Dulu saya Pak seperti ini, sekarang sudah seperti ini. Berubah. Dari ulat menjadi kepompong, pelan-pelan, jangan langsung kupu-kupu. Itu namanya perubahan terjadi. Bagaimana saudara? Ada perubahan? Amin? Iya. Perubahan itu akan terjadi di saat engkau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Doamu berubah. Bukan lagi katanya gini, amin. Nah, belum apa-apa udah amin, ya kan? Tapi udah tahu menyembah. Pertama, terima kasih Tuhan, syukur dulu, langsung terima kasih Tuhan, haleluya, amin, gitu kan? Tapi sekarang sudah agak lebih jauh dalam lagi ke dalam hati Tuhan. Dari lubuk hati yang dalam engkau menyelami kasih Tuhan. Dengan apa? Penyembahanmu, pujianmu. Sambil cuci piring, gak lagi lagu dangdut, tapi sudah lagu rohani. Amin. Berubah. Yang dulunya senggol kiri, senggol kanan, gitu dia. Tapi sekarang gak lagi. Seperti lagu rohani kita, memang ada ya goyang ke kiri, nah gitu ya kan. Lagu bahasa Batak itu juga ada. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang goyang karena apa? Itu memang lagu dunia itu menggoyangkan badan kita. Tapi kalau coba lagu rohani, malas kayaknya. Tapi saat hari ini saya nggak ada malas di tempat ini, amin? Kayaknya, Pak, kapan lagu sukacita saya mau memuji Tuhan dengan tarian daripada Tuhan, amin? Gak malu lihat kiri kanannya. Seperti Daud, dia menari-nari bagi Tuhan, amin? Iya. Ada orang malu melayani Tuhan, bahkan juga menari bagi Tuhan. Karena apa? Karena saya mengalaminya dulu, Bapak Ibu. Waktu kita pertama gereja namanya karismatik itu, apa yang saya alami? Saya mengerti dengan perasaan saudara. Pertama itu angkat tanganmu. Wow. Saya itu paling berat 100 ton kayaknya ngangkat tangan. Ya jujur. Angkat tangan apa ini? Dibilang angkat tangan, ada apa angkat tangan? Gitu ya kan? Ya, angkat tangan. Saya angkat dingin-dingin. Gini aja. Nggak bisa gini. Berat sekali. Itu yang saya alami, Bapak Ibu. Tapi setelah dikatakan tahu firman, mengerti apa firman, nggak segan-segan lagi angkat tangan.
Jangankan angkat tangan, lompat pun jadilah. Amin. Iya. Soraklah, haleluya, yes. Gitu. Enggak lagi gini. Lihat kiri kanan lagi. Iya. Karena namanya dari HKBP ke karismatik itu beda caranya. Jadi Bapak Ibu, apalagi tepuk tangan. Udah kak tangan, tepuk tangan. Dulunya yang gini kan? Ya. Ujolo udi mataku. Tapi sekarang soraklah, haleluya, yes. Katanya pula, ada apa ini? Gitu ya. Merasa orang asing. Ternyata Bapak Ibu, setelah kita ada di dalam bagian Kristus, di dalam Tuhan, ada perbedaan. Amin. Yang dulunya malu-malu, sekarang gak malu-malu. Hati kita itu bersorak-sorai, bahkan tubuh kita akan ikut bersorak-sorai. Dengan tepuk tangan, dengan mengangkat tangan, bahkan menyanyikan pujian dengan sukacita. Makanya dikatakan, masalah itu akan selesai. Tapi utangmu belum selesai kalau nggak dibayar. Haleluya. Ya, jangan bilang, Pak, udah selesai semua. Karena kami gereja tadi katanya sudah selesai. Utang tetap bayar. Haleluya. Iya. Karena ada banyak orang kan gitu, Pak, udah selesai. Jadi utangku, Pak, katanya. Ya, utang tetap. Ya saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi hari ini masalah manusia itu banyak, bahkan berbeda-beda. Masalah saya beda, masalah Bapak Ibu beda. Tapi ingat satu hal, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Amin. Tidak ada masalah saudaraku yang gak ada jalan keluar. Tapi bagaimana cara kita untuk datang kepada Tuhan, meletakkan yaitu harapan kita kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya akan Tuhan selesaikan. Baik penyakit, baik itu tantangan yang kau alami, bahwa Tuhan berjanji akan menolong saudara dan saya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan hatimu. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Haleluya. Iya. Kita menerima pengampunan. Tuhan mengampuni dosa saudara. Saya percaya tidak ada yang gak berdosa. Ada yang gak berdosa di sini? Pak, sepanjang hidupku gak pernah berdosa. Gak ada ya? Semua berdosa. Tapi Tuhan mengampuni. Tuhan ampuni dosa kita. Dia hapus. Karena apa? Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan putih seperti salju. Tuhan hapus. Selesaikan di mana? Di bukit Golgota, di bukit tengkorak. Karena apa? Karena anugerah, karena kasihnya diberikan kepada orang percaya dengan cuma-cuma tanpa dibayar. Enak gak Bapak Ibu? Bahwa Tuhan itu memberikan kasihnya tanpa imbalan. Tuhan memberikan kasihnya dengan tulus. Dia ampuni dosa kita. Dia dikatakan menanggung segala apa penyakit kita. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Penyakit apapun itu, katakan amin. Iya. Sakit penyakit kita ditanggung. Bukan 80%, katakan 100%. Iya. Pernah saudara dengar cerita tentang penyakit pendarahan? Iya. Berapa tahun Bapak Ibu? Berapa tahun? 12 tahun. Lama enggak? Lama. Berputar-putar dia lama. 12 tahun itu enggak cukup. Waktu kita kata 12, kami masih 11 tahun loh pelayanan. Ini 12 tahun. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dikatakan orang Samaria ini bukan orang yang Kristen atau disebut pengikut Kristus, tidak.
Tapi orang Samaria bahwa dikatakan mereka adalah penyembah berhala. Tapi didengar berita tentang apa? Tentang Yesus. Saat hari itu bahwa dikatakan dia tahu Yesus dapat menyembuhkan, dia tahu bahwa Yesus yaitu dikatakan mengampuni dosa, bahwa dikatakan asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Ini masih dari rumah. Apakah saat itu langsung sembuh? Belum. Ya, belum. Harus ditindakkan. Ada iman saudara, bukan iman tanpa perbuatan, tapi iman itu harus disertai tindakan. Bahwa iman itu bertumbuh, yaitu saat kita melakukannya. Amin. Jadi Bapak Ibu, engkau bertindak saat hari ini dengan pemikiranmu, dengan perasaanmu, bahkan dengan perkataanmu, tapi engkau akan lakukan nanti di rumah. Lalu dikatakan perempuan ini asal kujama, 1 langkah, 2 langkah. Kata penyakit pendarahan, saya pikir dia gak bisa lari. Tapi selangkah demi selangkah, dia harus dapat Yesus. Dia harus jamah tubuh Tuhan Yesus, jubah Tuhan Yesus, saudara kasih Tuhan. Tahu Bapak Ibu, yang dilalui dia mungkin banyak orang. Karena apa? Pada saat itu familiar ataupun disebut Yesus itu pada saat itu orang suka, tapi suka nggak tahu suka apa, ya kan? Ada orang Yesus jenggotnya gini, nah, gitu nggak tahu lah. Ya, yang pastinya perempuan ini beda dari yang lain. Saudara katakan beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Amin. Amin. Iya. Aduh, kayaknya gimana ya? Aku ikut kamu loh. Kayaknya kamu beda dari yang lain. Ada gambar Kristus dalam hidup saudara. Amin. Jadi saat itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia jamah jubah Yesus. Saat itu berhenti pendarahan. Lalu dia sangat ketakutan. Apa kata Tuhan? Siapa yang jamah jubahku? Lalu kata murid-murid apa? Tuhan, tanya siapa? Ini banyak. Katanya kan? Banyak yang jamah, banyak yang pegang. Tapi kata Tuhan, berbeda. Pegangannya itu beda. Amin. Imannya itu beda, bukan asal ikut. Iya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau sudah mengambil bagian dalam Kristus, saudara harus beda. Jangan sama dengan orang di sana. Asamanya kita, katanya pula kan? Apa sampaikan firman, lalu apa firman itu dikatakan samanya kita jadinya gitu. Tapi saudara adalah orang yang berbeda. Karena apa? Perbuatan saudara adalah beda. Ya, perbuatan saudara adalah beda. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat hari ini mari tetap ikut Tuhan dengan setia. Amin. Seperti apa? Seperti penyakit pendarahan ini berhenti. Di mana dikatakan penyakitmu akan berhenti, tapi jangan tinggalkan Tuhan. Seperti apa? Penyakit kusta. Ada berapa orang disembuhkan? 10. Tapi ikut Tuhan seberapa orang? 1. 9 lagi di mana? Wah, ore aku sembuh. Mereka ikut dunia. Yang 1 hanya ikut Tuhan. Banyak kali ya yang gak ikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu, banyak orang datang ke gereja minta kesembuhan, udah sembuh gimana? Pergi. Gak sungguh-sungguh. Mereka jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga hati Tuhan apa? Merasa pilu. Tuhan sudah beri yang terbaik, Tuhan beri kesempatan, tapi malah menyeleweng. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa firman Allah sudah kita dapati anugerah yang besar dalam hidup kita. Mari belajar setialah. Hidup saudara akan terima, tangkap itu. Apa visi dan misi yang Tuhan sampaikan bagi saudara. Sekalipun saudara adalah bukan orang yang mungkin yang di tempat ini atau di mimbar, mungkin di belakang layar, tapi Bapak Ibu adalah pendukung, yaitu Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Amin. Berdoa,
Tuhan, mampukan Bapak dan Ibu Gembala kami untuk memimpin kami ya Tuhan. Berikan Tuhan hikmat dan Roh Kudus, agar kiranya Tuhan kemanapun hamba-Mu, Engkau Tuhan Yesus yang memberikan yaitu kekuatan dan kesanggupan untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ada di belakang layar saudara berdoa buat jemaat Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan jemaat di tempat ini. Semakin banyak jiwa-jiwa datang memuji Engkau. Kau ada bagian di dalamnya. Bukan penonton, katakan amin. Tapi pemain. Dalam gelanggang pertandingan ada juara. Betul nggak Bapak Ibu? Gak akan dapat juara saudara kalau nggak pemain. Hore, gol, gak akan dapat juara saudara. Meskipun orang kata, bodoh kali itu tadi, maunya ke kiri lah, kata penonton. Tapi kalau coba saudara dalam pemain, jadi saudara tahu bagaimana susah payahnya dalam hidup itu, amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, berjuang terus untuk tetap di dalam tantangan dan rintangan yang saudara hadapi, sekalipun berat, sekalipun dikatakan bahkan dikatakan terseot-seot. Tahu terseot-seot? Sampai gak bisa jalan. Gini-gini, ya kan? Tapi Tuhan katakan, aku tahu kekuatanmu terbatas, tapi engkau tetap melangkah. Aku tahu kekuranganmu, tapi engkau tetap tidak meniadakan aku. Aku tahu bagaimana engkau kemampuanmu, tapi engkau tetap tidak menyangkal aku. Jangan sampai saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan sudah berikan sempurna dalam hidup kita, tapi kita, saudaraku, menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, saudara diberikan nafas, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, itu adalah anugerah yang besar, sehingga kita tetap mensyukuri kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah sia-siakan kebaikan Tuhan, amin. Iya, tahun ini tahun 2026 akan berlalu. Ternyata secepat itu ya. Akan Natal sebentar lagi. Tak terasa. Bahkan juga pertemuan kami dengan hambanya di tempat ini, Bapak Gembala, ya udah lama sih nggak ketemu. Tapi pertemuan kami kemarin di IPMB, Ikatan yaitu Pendeta Menetap di Batam, bahwa Pak, terus ngobrol-ngobrol kami, ya kan. Lalu Bapak bilang, Bapak saya undang atau bagaimana? Ya, kita tukar mimbar Pak. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi saling bagaimana dikatakan, bagaimana nanti perkembangan kami di sana, ya puji Tuhan, ya sedikit demi sedikit berkembang. Bahkan juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tempat ini juga sedikit demi sedikit berkembang, amin. Jadi itu adalah bagaimana Tuhan menata hidup kita terus untuk tetap belajar setia, untuk belajar tetap setia di dalam perkara yang kecil, baik perkara yang besar akan Tuhan beri. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekalipun engkau dalam tantangan dan rintangan yang kau hadapi, tetap engkau menjadi anak Tuhan dan tetap senantiasa menerima mujizat yang datangnya dari Tuhan, karena engkau sudah ada di dalam bagian Tuhan. Bagianmu adalah melakukan, amin. Jangan pernah engkau bersungut-sungut. Jangan pernah engkau yaitu berkata, kok si anu gak usah. Yang pastinya lakukan bagianmu, Tuhan akan lakukan bagiannya, amin. Iya, yang kedua, ya saudara dikasih Tuhan, yang harus kita pertahankan apa? Tentu iman. Bapak Ibu, banyak orang gak mempertahankan imannya, bergeser karena apa tadi? Baik mamon, apalagi baik pacar, ada bergeser karena pacar. Ya, terus apalagi Bapak Ibu, ada banyak hal materi-materi yang membuat manusia bergeser. Ya, di zaman sekarang banyak perubahan akan terjadi karena apa? Karena yaitu baik ekonomi, baik juga dikatakan segala sesuatu. Tapi hari ini Tuhan katakan penderitaan dan masalah hidup itu, baik godaan dunia itu akan memang kita alami. Godaan itu berat sekali, bahkan juga seperti angin yang kencang, sampai-sampai menakutkan. Apa yang dialami oleh murid-murid pada saat mereka sedang di
alami mereka adalah angin yang sangat kencang, bahkan gelombang laut. Lalu dikatakan, guru, guru, kita akan mati. Apa yang kata Tuhan? Hai orang yang kurang percaya. Ya, ada banyak orang kurang percaya. Imannya bergeser sehingga memanggil bukan nama Tuhan lagi. Karena apa? Pergeseran imannya. Karena apa Bapak Ibu? Tantangan itu sangat berat. Tapi firman Allah diingatkan kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita memegang firman Tuhan, supaya kita berpegang teguh kepada firman. Firman itu adalah kekuatan kita. Firman itu adalah pondasi dalam hidup kita. Jadi kalau kita membangun rumah itu adalah membangun di atas mana? Pasir atau batu? Ya, menurut saudara, batu atau pasir? Batu. Kenapa batu? Karena kokoh, karena kuat pondasinya. Kalau pasir, itu cepat akan goyah. Pondasi itu adalah disebutkan Tuhan sebagai pondasinya. Adalah Tuhan itu adalah diibaratkan batu karang yang teguh. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara itu bangun dasar saudara, baik yaitu bisnis, pekerjaan, usaha, baik di dalam pelayanan, pondasinya harus Tuhan. Berjemaat pun Tuhan. Bukan cuma pendeta pondasinya Tuhan. Enggak. Kenapa orang beralih? Kenapa orang goyang? Bahkan tidak sungguh-sungguh. Karena pondasinya enggak Tuhan. Kalau kita berjalan, saudaraku, kan kalau muslim saudaraku, kalau naik mobil atau bismillah, kan gitu. Saudara gimana? Dalam nama Yesus. Ingat itu. Mau bekerja, dalam nama Yesus. Tuhan, kayaknya bosku darah tinggi Tuhan, dalam nama Yesus. Ya kan? Kayaknya matanya melotot Tuhan, kayak mata gimana Tuhan, kayaknya kurang enak, dalam nama Yesus. Kan gitu. Iya. Jangan pula kau lawan. Kau enggak kenal aku, buru apa? Kan gitu. Jangan lawan bosmu. Amin. Taatilah pemimpinmu di dalam Tuhan. Apalagi Bapak Gembalamu, jangan pula kau lawan. Apalagi dalam rohani. Oh, bukan Bapak Gembala yang jadi lawanmu, Tuhan yang berperkara. Ya, makanya nggak main-main Bapak Ibu. Pembela kami adalah Tuhan. Pembela juga saudara tuh Tuhan. Sama-sama nyakit sebenarnya. Tapi ada perbedaan kalau bergeser imannya. Iya, karena nggak sungguh-sungguh tadi berbeda tentunya. Iya kan? Jadi dalam usaha membangun, panggil gembala. Pertama-tama buka usaha, datang, Pak doakan. Usaha kami memang kecil-kecilan, nggak masalah. Mau kecil, mau besar, mau setengah daripada yang kecil, nggak masalah. Panggil hamba Tuhan itu, mendoakan supaya nama Tuhan yaitu dipermuliakan di atas usahamu. Kalau kau nanti kaya, ingat gembalamu, jangan tinggi hati tapi rendah hati. Amin. Gak kenal aku itu dong. Padahal itu yang mendoakan. Kan dulunya. Sekarang udah berbeda dong. Katanya pula ya kan. Ada lupa kacang dari kulitnya. Makanya ada peribahasa itu. Jadi manusia itu gampang beralih, gampang berubah. Jangan bunglong ya. Bunglong itu binatang yang menyerupai kemana dia pergi ke ini, dia hitam, berubah dia. Jangan seperti itu saudara, ya kan? Kalau peminum kali teman saudara ikut juga minum, itu bunglong namanya. Nggak ada penetapan diri, nggak ada pendirian. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang saya kasihi, mari tetap iman saudara teguh. Iman saudara kuat. Bagaimana caranya kuat Pak Gembala? Banyak godaan itu sangat-sangat banyak Pak Gembala. Apalagi M katanya. Ya kan? M. Bukan ember.
miliar maksudnya, uang, mamon, ya kan? Berubah nggak Bapak Ibu? Halo? Bahkan banyak Pak, cuma sekalinya si umur hidup. Loh, bukankah itu yang dilakukan oleh banyak orang yang menyimpang dari jalan Tuhan? Sekali baru dua kali, bahkan berkali-kali. Kalau Tuhan sudah berkali-kali kita ditolong, bagaimana dengan saudara? Berkali-kali juga saudara yaitu datang kepada Tuhan, tidak bosan-bosannya. Kalau Daud berkata dalam satu hari itu dia berdoa berapa kali? 7 kali. Saudara berapa kali? Kalau mood Pak 2 kali. Kalau enggak mood Pak, enggak, kayaknya lupa. Apalagi berteman dengan yang banyak duit, contohnya, ya kan? Kita dibawa kemana-mana sehingga lupa berdoa, ya kan? Tapi ingat satu hal, itu adalah iman saudara. Pondasi saudara jangan sampai goyah. Amin. Iya. Jadi godaan itu, jadi kecewa terhadap sesama itu kalau enggak kokoh imannya, ada kekecewaan. Tapi dalam Tuhan saudara enggak akan kecewa. Amin. Saudara pun sekalipun dikecewakan, hati saudara enggak kecewa. Apa kata firman Tuhan? Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah atau berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan, tapi hatiku beria-ria. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana hati Habakuk itu bersukacita bukan karena keadaannya yang sedang baik-baik saja, tapi sedang tidak baik-baik. Tapi orang melihat hatinya sukacita. Kayaknya full bank, full ATM, full dompet. Karena apa? Sukacitanya. Shalom, banyak duit ini, traktir aku lah maunya ini. Padahal kempesnya dompetnya, nggak adanya duitnya. Tapi hatinya sukacita. Seperti Habakuk tadi, hatinya bersukacita. Amin. Ini supaya tahu Bapak Gembala gak ada duit tuh. Dibuatlah kayak lesu, lemah. Kenapa? Dua malam aku gak makan. Hati saudara itu dalam ikut Tuhan gak kayak gitu loh. Saudara bukan yaitu pengemis. Tapi saudara harus tindakan iman saudara. Bagaimana ikut Tuhan dalam nama Yesus. Aku ikut Tuhan, sesuatu terjadi dalam nama Yesus. Dengan hati saudara bersukacita, seperti Elia, di mana dikatakan di sungai Kerit, Tuhan pelihara dengan burung gagak. Kata burung gagak adalah pemakan daging sebenarnya, sama dia kurang sebenarnya, tapi burung gagak sendiri yang hantarkan. Coba bayangkan, yang mustahil, ya saudara dikasih Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang dilakukan Tuhan, ya. Apa yang saudara tidak pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Percaya enggak? Percaya enggak? Amin. Saya nggak tahu minggu ini nanti saudara yang punya iman ya, sesuai dengan imanmu akan terjadi. Ya. Karena iman itu saudaraku tumbuh karena mendengar firman. Ya. Firman itu kita hidupi dan kita lakukan dalam, belum terjadi tapi kita akan imani terus, bersukacita dalam nama Yesus sampai terjadi sesuatu. Itu namanya Bapak Ibu dikasih Tuhan beriman. Sebelum terjadi saudara tetap yaitu proklamirkan, proklamasikan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau akan lakukan dalam hidupku. Kapanpun itu terjadi, aku tetap percaya kepada Engkau. Beriman dan bertindak terus. Suamiku Tuhan, sudah saya doakan, tumpang tangan terus, cuma tumpang kaki belum. Sudah semua tumpang, ya kan? Tumpeng pun sudah sediakan ulang tahunnya, ya kan? Tapi ingat satu hal, doamu akan menghasilkan buahnya lewat kesetiaanmu. Saat engkau mengiring Tuhan dengan sukacita, lalu dikatakan, buatkan sepatuku, kayaknya hatiku mau ikut beribadah.
Dengan caranya Tuhan menjamah suamimu, dengan cara Tuhan menjamah anak-anakmu, dengan cara Tuhan menjamah keluargamu, sehingga ikut Tuhan itu karena imanmu ada di dalam Kristus. Doamu di hadapan Tuhan, kau tulisi satu demi satu doamu, satu conteng, satu, sehingga dikatakan sudah berapa 1 tahun ini permohonanku sudah dijawab Tuhan, tinggal berapa kali lagi. Itu perlu ditindakkan. Tulis di dalam mungkin 100. Oh puji Tuhan 80, masih 20 lagi belum. Amin. Iya. Itu harus ditindakkan setiap hari. Karena apa Bapak Ibu? Iman itu harus ditindakkan, didoakan, diimani, dihidupi. Supaya terjadi dalam hidup kita. Ya mengalir apa? Kemana dibawa? Bisa mengalir, tapi harus ada visi dan misi kita. Amin. Iya. Mengalir. Contoh, Pak, ujiannya apa? Mengalir aja. Nanti kesusahan pemain musik. Dari mana? Kunci mana? Tapi kalau sudah dilatih, ini tinggal enak gitu Bapak Ibu. Jadi demikian juga dengan Tuhan. Apa kau minta? Mengalirlah Tuhan. Gitu ya kan? Karena Tuhan itu bukan 1-2 yang mau dijawab Tuhan, ya kan? Berbagai bangsa dan suku. Tahu saudaraku, jemaat di GBI Pantai Permata ya? Oh, Pantai Permata. Apa yang kau minta hari Minggu ini? Langsung tulis. Malaikat tulis, lalu Tuhan, malaikat menyampaikan. GBI Pantai Permata, ini pokok doanya. Siapa yang setia? Berapa orang? Tulis. Kayaknya berapa orang gak setia, berapa orang gak sungguh-sungguh. Kayaknya cuma dia ikut-ikut saja. Aku ikutlah gereja, pokoknya hadir. Saya percaya kita berbeda dengan yang lain. Amin. Jadi bukti kesetiaan kita itu adalah akan menghasilkan buah, yaitu yang matang, buah yang manis. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah engkau mundur dari jalan Tuhan. Katakan amin. Iya. Karena jalan Tuhan itu jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang tidak pernah diberikan kesulitan sebenarnya. Tapi banyak orang kesulitan karena apa? Karena manusianya sendiri. Kita baca dulu Bapak Ibu Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Saya akan baca Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi bertahan itu boleh dikatakan kata bertahan bahwa dia tetap ada di dalam posisi yang benar, posisi yang sebenarnya. Banyak orang bertahan dalam hidup tapi menyimpang. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kata selamat ini bukan di dalam arti selamat 1 tahun, 2 tahun, puji Tuhan. Tapi kata selamat di sini kita ada ambil bagian di dalam keselamatan yang kekal, yang abadi. Ya, karena apa? Orang yang setia itu dikatakan nggak banyak. Katakan nggak banyak. Tapi diantaranya jemaat Pantai GBI, jemaat GBI Pantai Permata. Banyak yang ikut Tuhan, banyak yang mau beribadah, tapi yang setia mau cari Tuhan, setia berdoa, setia baca firman. Bagaimana itu saudaraku yang dikasih Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Ya, setiap hari bahwa
posisi kita itu ada di dalam goncangan maupun dalam rintangan. Tapi percayalah Bapak Ibu, Allah menghendaki umatnya tetap setia dalam segala keadaan. Katakan amin. Ya, keadaan apapun yang saudara alami hari ini, saya percaya tidak semua keadaannya baik-baik. Ada orang keadaannya nggak baik-baik. Waktu saya mengalami keadaan tidak baik-baik Bapak Ibu, baik itu di dalam orang tua, ya saudaraku, goncangan itu sangat luar biasa bagi keluarga kami. Dulunya itu yang pertama kali sehingga kami diselamatkan oleh Tuhan. Kalau ternyata baik-baik saja pengalaman kami, yaitu di dalam hidup ini, ternyata nggak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ternyata lewat masalah, lewat rintangan, lewat yang kami hadapi bertubi-tubi, bahkan dikatakan tidak bisa berkata A, hanya diam saja. Air mata mengalir, gak bisa berkata apa-apa. Kayaknya penyerahan total. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang kami alami. Lalu apa Bapak Ibu, dengan petunjuk Tuhan, datang hamba Tuhan ke rumah menginjili kami. Lalu dikatakan, saudaraku, saat itulah pertama kali kami pergi ke gereja itu yang dibilang angkat tangan, lalu apa lagi, tepuk tangan. Tantangan yang kami hadapi itu bukan kecil, enggak. Air mata saya mengalir setiap malam. Kenapa ini Tuhan? Tuhan gak adil. Saya katakan, Tuhan gak adil. Kenapa dan mengapa? Kalau bahasa Inggris, what happened? Ya kan? Kenapa ini? Tapi gak dijawab Tuhan. Ternyata setelah ikut Tuhan, oh, ini maksud Tuhan. Supaya kita datang sama Tuhan. Dulunya kita memang datang ke gereja, ibadah baik-baik saja, pelakuan kita nggak begitu-begitu jahat. Tapi Tuhan mau kita diangkat oleh Tuhan, nggak biasa-biasa, supaya kita luar biasa bersama dengan Tuhan. Hidup kita melangkah terus dan maju terus. Amin. Lewat masalah yang saudara hadapi, itulah yang membuat saudara akan naik dan akan naik. Pernah saudara lihat burung Raja Wali? Ternyata burung Raja Wali itu bisa terbang tinggi karena angin. Anginnya bukan angin sepoi, tapi angin yang kencang. Supaya dia dengan mengepakkan sayapnya, lalu tinggal gini, kalau sudah di tempat tinggi, tinggal diam dia. Melihat ke bawah. Dia hanya tenang mengepakkan sayap. Tapi coba Bapak Ibu, burung pipit, yaitu ada angin kencang, pasti pergi dia, sembunyi dia. Beda dengan burung Raja Wali, semakin kencang itu angin ribut, semakin dikepakkan sayapnya. Wah, ini yang ku mau. Saya percaya Bapak Ibu, setelah saudara kenal Tuhan, oh puji Tuhan, ini tantangan yang harus saya hadapi dalam nama Yesus. Ada angin ribut, ada angin bahola, ada angin macam-macam angin kan? Ya. Tapi ingat satu hal, keyakinanmu tetap berpegang kepada firman. Amin. Tuhanku lebih besar dari segala yang ada. Amin. Yesusku lebih besar dari segala yang ada. Meskipun menakutkan dunia ini, tapi saya bersama dengan Tuhan tidak akan takut. Ya, waktu Daud menghadapi siapa? Goliat yang tinggi besar, dia semekok atau semeter kotor, ya kan? Tahulah semeter kotor. Oh, gini dia segini. Datang lu Goliat. Oh, kau bawa itu? Aman, kecil kali kau tuh. Anggap remeh itu Goliat. Melihat Daud karena kecil, gak seberapa dia, tinggal tendang langsung, dia boleh ke pantai Permata. Ya kan? Tapi ingat satu hal, bukan karena kekuatan Daud datang loh. Sebenarnya secara jasmaninya dia takut sebenarnya itu. Tapi dikatakan dengan keyakinan yang kokoh, keyakinan yang teguh. Kau datang membawa lembing dengan tombak,
tapi aku datang demi nama Yesus Kristus. Amin. Iya. Yang dia itu dikatakan kekuatannya hanya datang dari Tuhan, bahwa dia sudah tahu dari kecil memang apa yang dialami, bahkan dengan abang-abangnya sudah mahir dia dalam tantangan itu. Apalagi melawan yang dikatakan yaitu Goliat, itu pun manusia, sedangkan singa dirobek mulutnya, bahkan harimau dihalau Bapak Ibu. Karena apa? Dia adalah sudah yaitu dilindungi oleh Tuhan. Apalagi dikatakan yaitu manusia. Saya manusia, dia manusia kok. Jadi gitu. Tapi Bapak Ibu yang menjadi kebanggaannya karena dia ikut Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu dengan lembingnya, dengan alatnya demi nama Tuhan, Bapak Ibu dia lemparkan yaitu lembingnya. Jadi Bapak Ibu ali-alinya lalu kena ladahi daripada Goliat, bukan pingsan tapi rebah dan mati. Musuh saudara yang terbesar apa? Diri saudara sendiri. Amin. Diri saudara sendiri, bukan Mammon sebenarnya. Ya, diri kita sendiri, bukan orang lain sebenarnya. Itu kecil sebenarnya. Kalau tetangga merepet-repet, ya gitu kecil. Cuman berdua saudara duduk di kaki Tuhan, bentar lagi, halo Ida, nanti dibilang itu. Amin. Saudara kayak menjinakkan binatang yang buas. Haleluya. Iya. Karena saudara punya kuasa loh. Amin. Banyak orang melawan mulut ke mulut, nggak akan selesai. Bahkan perpanjang pasal. Ingat. Jadi bila engkau dengan mulut ke mulut itu nggak akan kelar. Tapi dengan doa duduk di kaki Tuhan selesai. Amin. Karena Tuhan yang berperang. Kamu diam diam artinya doa. Di jam berapa ya? Kadang-kadang Bapak Gembala sampai 2 jam pun sanggupnya. Iya. Tapi jemaat Tuhan kapan ini? Aduh, aku udah lapar. Ya kan? Ya. Karena apa? Bapak Gembala ini banyak bisa berjam-jam gitu. Padahal jemaat sudah bosan. Ya. Saya lihat jam saya ya, Bapak Ibu. Waduh. Tak terasa sudah jam 12. Haleluya. Berikan pulang. Ya. Jadi saya nggak perpanjang ya Bapak Ibu, di lain kali ya. Ya. Saya nggak buat short sendiri. Saya mau saudara mengalir di dalam kasih Tuhan, bahwa hidup saudara itu tetap berpegang teguh kepada firman. Hidup saudara di dalam tantangan apapun, katakan Tuhan tolong aku. Saya mampu menjalani hidup ini karena Tuhan. Terlalu berat saya Tuhan untuk menghadapinya. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang terlalu berat. Saya akan maju terus. Di dalam iman dan tindakanmu, Tuhan akan memberikan segala sesuatu jawaban itu. Amin. Lambat atau cepat, tetap engkau akan nantikan jawaban Tuhan. Amin. Iya, memang ada doa yang gak dijawab. Ada doa yang kata tunggu. Ada doa langsung dijawab. Tergantung iman saudara. Amin. Sesuai dengan kehendak Tuhan, tetap bersuka cita. Karena Tuhan sungguh dahsyat dan ajaib dalam segala hal. Apapun yang saudara inginkan, biarlah Tuhan yang berkehendak. Puji Tuhan. Ya, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Dan pelayan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Kita mensyukuri kesetiaan Tuhan sampai detik ini kita ada. Semua karena anugerah Tuhan. Tetap belajar setialah di hadapan Tuhan. Belajar taat dan tunduklah kepada firman Allah. Dia akan menguatkan saudara. Dia memberikan kekuatan bagi saudara. Di saat saudara lemah, di saat saudara letih, di saat saudara lesu, datanglah sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Kagum Allah akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bapa, kami kagum akan Engkau. Kami beri hormat akan Engkau. Kau layak menerima hormat dan pujian kami. Pengagungan kami di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tilik hati kami. Banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi. Banyak godaan yang kami hadapi, Tuhan. Tapi kami mau belajar taat dan setia kepadamu. Mampukanlah umat-Mu berdiri tegak. Topang kami, Tuhan. Angkat tangan kami, Tuhan. Dalam setiap kelemahan kami, Engkau ada bersama umat-Mu. Engkau Tuhan Allah yang setia bagi kami. Kami letakkan harapan kami di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi bahkan siang hari ini Engkau menyertai ibadah kami ya Tuhan Yesus. Kami berdiri di hadirat-Mu. Kuasa otoritas-Mu menyertai setiap jemaat-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa, kita angkat tangan kita ke sorga, kita buat hamba-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Berkati pelayanan hamba-Mu Pak Jumadi ya Tuhan Yesus, yang ada di GPDI NCC ya Tuhan Yesus. Kami minta lawatan-Mu terjadi
buat gerejamu, buat pengembalaanmu di tempat sana di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta urapan Roh Kudus boleh menyertai penggembalaan di tempat itu. Urapan dan otoritas Tuhan boleh mengalir di tempat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hambamu, berkati setiap jemaatnya, berkati istri anaknya. Kami berdoa Tuhan Yesus, tambahkan iman percaya hambamu, terus teguhkan iman percaya hambamu untuk membawa jiwa-jiwa jemaatmu dalam hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus, urapanmu boleh mengalir. Ketika hambamu boleh berbicara, urapan dan Roh Kudus menyertai setiap langkah. Urapan dan Roh Kudus menyertai setiap perbuatan hambamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan hambamu boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu setiap kami juga melakukan firman-Mu. Biar kami setiap hari boleh melakukan firman-Mu. Kesetiaan kami terus bertambah-tambah. Kasih mula-mula kami terus bertambah-tambah. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Berkati setiap kami, urapi kami. Kami pulang dengan kekuatan yang baru daripada Roh Kudus. Terpuji, termulialah Engkau siang hari ini. Sebelum kami pulang Tuhan Yesus, kami rindu diberkati dengan urapan daripada Roh Kudus dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pandanganmu kepada Kristus, sebab Dia adalah yang sanggup memberkati engkau siang dan malam, dan sepanjang minggu ini Tuhan akan menyertai engkau. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh akhiri ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Engkau sendiri yang berkata, maka turunlah berkat-Mu atas kami ya Tuhan, dan kami akan terima itu di dalam hidup kami. Bapak Ibu, angkatlah tangan imanmu, terimalah berkat. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai, melindungi engkau, baik lewat pekerjaanmu, usahamu dibuatlah berhasil dan beruntung, keluargamu diberkati oleh Tuhan, anak dan cucumu dibuatlah berhasil dan beruntung. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, Tuhan menyertai engkau. Terimalah dan bawalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin.